Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trio Rizky Pambudi dalam pembelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi di bab 2 tentang analisis data. Nah, di sini kita sudah menggunakan aplikasi. Ini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Excel, karena memang secara garis besar Excel itu digunakan untuk menganalisis data. Kita lanjut. Apa sih analisis data? Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan menghasilkan solusi atau memecahkan suatu masalah. Itu pengertian analisis data. Selanjutnya, di sini analisis data yang tadi saya bilang menggunakan aplikasi, sebutannya namanya spreadsheet. Nah, aplikasi spreadsheet itu banyak. Salah satunya Excel, Microsoft Excel dari Microsoft. Sebenarnya bukan cuma Excel doang, ada banyak, nanti kita bahas lagi. Jadi kita menggunakan aplikasi namanya spreadsheet. Bentuk spreadsheet itu gimana? Nanti ada gambarnya. Nah, ini contoh aplikasi spreadsheet. Yang pertama ada Caspread, 2 Start Office, dan seterusnya sampai Microsoft Excel. Nah, yang kita pakai nanti Microsoft Excel aplikasinya. Kita lanjut. Di sini Microsoft Excel dibuat atau didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Jadi Microsoft itu banyak, ada Excel, ada Word, ada PowerPoint dan sebagainya. Ini logonya. Ini logo Excel atau Microsoft Excel 2013. Jadi setiap versi logonya ada sedikit berbeda. Kita lanjut. Selanjutnya ada lembar kerja Microsoft Excel. Lembar kerja Microsoft Excel di sini tampilan Microsoft Excel versi 2007. Nah, di sini sebenarnya tampilannya hampir sama. Bagian-bagiannya hampir sama, seperti ada namanya title bar, ada namanya baris, ada namanya kolom, ada namanya rank, ada namanya name box dan sebagainya. Ini lembar kerja Microsoft Excel. Punya namanya masing-masing, punya kegunaannya masing-masing. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada namanya definisi data angka. Data angka merupakan hasil dari suatu objek atau penelitian yang menggambarkan suatu objek atau nilai tertentu. Di Excel ada 2 buah macam penulisan rumus. Yang pertama menggunakan fungsi atau fx, yang kedua menggunakan rumus secara manual. Kalau fungsi atau fx ini dia rumusnya sudah disediakan otomatis oleh Excel. Jadi kita tinggal pilih, tinggal klik ini, klik itu, langsung menjadi suatu rumus. Fungsi ini bisa menghemat user dalam menyelesaikan perhitungan yang sejenis dan berulang. Kita lanjut. Fungsi if. Ini salah satu yang disediakan fungsi fx pada Excel atau rumus if. Rumus if ini bekerja dengan cara mengecek kondisi suatu nilai yang akan ditampilkan pada sel. Jika logika yang diuji bernilai benar, maka yang ditampilkan nilainya benar. Atau sebaliknya, jika kondisi atau logika yang diujikan bernilai salah atau false, maka ditampilkan nilai yang salah. Nanti kita coba fungsi if, and, dan or.
Di sini ada selanjutnya and dan or. Kegunaan fungsi Excel and dan or sama-sama membandingkan, hampir sama kayak fungsi if. Jadi kalian nanti nulis fungsi if, di dalamnya ada fungsi and dan or, itu bisa digabungkan, atau boleh menggunakan and dan or sendiri tanpa menggunakan if. Fungsinya sama untuk kondisi nilai atau mencari nilai lebih dari satu, bernilai true atau false. Fungsi teks. Fungsi teks pada Microsoft Excel adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mengkonversi nilai angka menjadi teks atau string dalam format yang ditentukan. Nanti kita coba lagi, ini pengertiannya. Yang terakhir ada namanya fungsi lookup. Fungsi lookup ini menghasilkan sebuah nilai baik dari satu baris maupun satu kolom, sebuah rank atau dari sebuah array. Lookup ada dua, ada lookup bentuk vektor, ada lookup bentuk array, atau HLOOKUP atau VLOOKUP. Nanti kita coba juga. Itu beberapa pengenalan tentang rumus Excel dan tampilan Excel. Oke, masih kembali lagi dalam pembelajaran analisis data. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Excel. Aplikasi Excel ini Excel versi 2013. Ya, logonya sudah terlihat jelas di bawah. Nah, bentuk Excel seperti ini, bentuk spreadsheet rata-rata bentuknya seperti ini, terdiri atas kolom dan baris. Nah, di sini di Excel ada beberapa pengertian yang kalian harus pahami. Yang pertama ada namanya kolom. Kolom atau kolom itu yang berada pada huruf A sampai seterusnya, ini namanya kolom. Ya. Kalau yang baris itu berada di sebelah kiri nomor 1 sampai seterusnya, atau ke bawah dia baris. Jadi intinya kalau kolom ke samping, baris ke bawah. Baris di Excel itu sampai berapa sih? Cara ngeceknya adalah dengan menekan tombol CTRL sama tanda panah ke bawah. Nah, ini total baris pada Excel 1.048.576. Bagaimana cara kembalinya? Sama CTRL pencet atas. Nah, bagaimana berapa jumlah kolom pada Excel? Caranya sama, CTRL tapi ke samping. Nah, kolomnya sampai dengan XFD. Ya, itu cara mengecek jumlah baris dan kolom pada Excel. Diapalin ya, ini kolom, ini baris. Ada lagi namanya sel. Nah, ini sel nih. Sel itu pengertiannya adalah pertemuan antara kolom dan baris, atau pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ini sel berapa ini? Ini dinamakan sel B5. Di sini sudah ada tersedia di atas, ini namanya name box. Name box itu fungsinya untuk menampilkan nama sel yang diklik atau dipilih pada saat itu. Misalnya saya klik di sini. Nah, di sini selnya sel F5, atau bisa dilihat langsung kolom F sama baris 5. Itu namanya sel. Ada kolom, baris, sel. Ada lagi namanya rank. Rank itu, nah ini saya blok nih. Ini rank berapa nih? Ini disebutnya adalah rank C3 sama F8. Itu rank, itu beberapa pengertian dalam Excel. Selanjutnya dijelaskan tadi di PowerPoint sebelumnya juga menjelaskan ada bagian-bagian Excel. Seperti ada title bar. Nih title bar di bagian atas, namanya fungsi teks dan sebagainya. Namanya title bar. Ada lagi namanya menu bar. Menu bar itu home sampai view dan seterusnya. Ada lagi untuk ngezoom di bagian bawah. Ada lagi untuk scroll.
sebelah kanan. Nah, jadi ada bagian-bagiannya masing-masing. Quick access toolbar ada juga. Nah, di Excel ada sheet ini seperti halaman, jadi kalian pengen buat berapa sheet pun bisa. Misalnya kan kita pengen buat halaman baru, kita klik aja new sheet. Nah, ini berubah lagi sheetnya. Oke, ini ada banyak sheet saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas data angka pada Excel. Jadi di Excel ada ciri-ciri data itu berupa angka atau huruf. Misalnya angka, kalau saya tulis angka, saya enter, posisi angkanya itu pasti ada di sebelah kanan. Tapi kalau huruf, misalnya tes, ada di sebelah kiri. Nah, ini perbedaan, ini angka, ini huruf. Angka 1 sampai 9 dan seterusnya. Misalnya lagi di Excel kalau ditulis dengan awalan tanda min, dia akan bernilai negatif atau minus. Tapi kalau saya tambahkan plus, saya isi 10, saya enter, plusnya akan hilang. Nah, dia tidak akan terbaca. Tapi kalau min, dia akan bernilai negatif. Itu bedanya data-data di Excel. Atau misalnya kita pengen menulis uang dengan jumlah 20.000 biar nggak bingung, untuk sementara boleh menggunakan titik di Excel. Nah, begini, 20.000 ya, berbeda menggunakan koma ya, jangan menggunakan koma. 20,000 maka nilainya akan berbeda, hasilnya akan 20 doang. Nah, itu membedakan antara titik dan koma pada Excel. Terus kita bahas lagi, ada namanya fungsi teks. Nah, di fungsi teks ada di halaman 20. Fungsi teks itu ada macam-macam, ada left sampai proper. Kalau ini left sampai proper. Nah, fungsi teks itu, left ini fungsinya untuk mengambil karakter dari kiri, awal atau depan dari data teks cell sebanyak jumlah karakter yang diambil. Misalnya di sini ada kata Indonesia. Saya hanya ingin mengambil kata Indonya saja. Bagaimana rumusnya? Nah, ini rumusnya nih. Saya tulis sama dengan left, besar semua. Nah, Indonesia ada di sel berapa? B4, tulis B4. Nah, itu nama selnya tadi, langsung ke blok warna biru. Dibatasin dengan tanda titik koma. Jumlah teks yang diambil berapa? Indo itu ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Klik 4. Kurung tutup, enter. Hasilnya Indo. Kalau right, bagaimana cara mendapatkan kata Asia? Rek itu fungsinya mengambil karakter dari sebelah kanan atau belakang atau akhir dari teks. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kata Asia? Sama dengan right, kurung buka, klik lagi B4 atau tulis B4, koma. Nah, Asia itu ada berapa huruf? Itu 2, 3, 4, ada 4, tulis juga 4. Kurung tutup, enter. Langsung jadi. Ini salah satu penggunaan rumus teks pada Excel. Upper dan seterusnya situ fungsinya juga berbeda-beda, mid beda dan seterusnya. Untuk fungsi lookup atau menambahkan define name yang di halaman 21, caranya adalah di blok, pilih formulas, pilih define name, muncul seperti ini, dinamain misalnya table siswa, table underscore siswa. Nah, ini table siswa. Kalau sudah oke. Nah, otomatis nama ini adalah nama tabel siswa. Di sini sudah tersedia name boxnya, sudah ada. Kalau diklik sini nggak ada namanya, ada namanya selnya doang B5. Tapi kalau di box sel seluruhan tadi udah dinamain, namanya langsung muncul tabel siswa. Oke, cukup sekian penjelasan Excel kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam untuk semua.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.